Reza itu bergaul udah lama banget ya, udah pokoknya lama deh, sebelum di tahun 2010 pun aku udah kenal banget kayak gitu. Bahkan waktu dia masih rumahnya di daerah Tebet gitu, aku masih jadi sultannya, aku juga udah bergaul sama Reza. Nah, dengan adanya kasus ini, jujur aja saya tuh merasa sangat prihatin gitu ya, dalam arti sangat prihatin. Kenapa si Reza jadi malah banyak rumor yang bilang dia itu penipu, tukang tipu. Kalau yang saya simak gitu ya, itu sangat memprihatinkan sekali gitu. Karena kalau saya bilang menipu dari sisi yang mana yang dibilang menipu, ya kan? Dari sisi yang mana yang dibilang Reza penipu, kayak gitu. Kalau misalkan Reza jual lagu itu kan misalkan contoh jual lagu satu lagu 50 juta, mungkin dengan promo, dengan pemutaran serentak, dengan mungkin pembuatan video klip kayak gitu ya. Itu menurut aku kalau Reza sudah memberikan kewajibannya, ya udah, kenapa mesti dibilang penipu, terkecuali Reza tidak memberikan kewajibannya dia, seperti itulah mungkin bisa jadi dibilang penipu. Nah, seandainya apabila kok ada teman-teman yang mensupport Reza, karena Reza pada saat itu memang hidup dalam kesusahan yang mereka tidak mau ngomong kepada teman-teman yang lain kayak gitu ya, itu kan biasa, gali lubang tutup lubang, dalam artian misalkan contohnya saya kenal sama si A, ini Reza nih, misalkan A, bisa minta tolong dong aku pinjemin dulu sama aku aja. Reza sering pinjem duit gitu ya, tapi kan aku misalkan contohnya pinjemnya 5 juta atau pinjemnya 3 juta, aku nggak kasih full 5 juta, paling aku kasih apa sih kamu keperluannya, misalkan buat jajan ya udahlah kasih jajan aja. Itu pun aku udah komunikasi sama manajernya, misalkan contohnya gini, Mbak Ade tuh si Reza mau pinjem duit, menurut Mbak Ade gimana contohnya, ya jangan dikasih semua mas, kalau mas satu aja kasih aja segini, misalkan contohnya seperti itu. Karena apa, kita sudah seperti keluarga besar sama Reza gitu, jadi memang manajernya sama Reza kita semua tahu. Jadi apabila kayak Reza dapat job bikin lagu pun kita tahu gitu uangnya buat apa, sampai detail detail program untuk sang artis tersebut disampaikan ke aku itu ya. Contohnya ini, maaf ya, contohnya ada salah satu artis Bandung itu juga kalau nggak salah namanya Iva, itu juga pernah dikasih ke aku. Terus ada yang namanya si A si B, itu tuh semua si manajernya dan Reza ngasih ke aku, ini mas aku dapat job ini untuk video klip, itu pemutaran serentak, seperti itu. Jadi kalau aku bilang di mana yang dibilang Bebo Reza menipu kayak gitu, ini menurut aku sih sangat tidak adil kayak gitu ya. Nah, kalau mereka kayak dia mau menuntut, kenapa nggak dari dulu pada saat nggak kasus ini nih belum booming, belum terblow up kayak gitu. Lah kalau dia bilang semua dimatiin handphone, kan ada Instagram. Setahu saya Instagramnya Reza tidak pernah mati. Ingat ya, Instagramnya Reza tidak pernah mati. Kan bisa DM. Kalau misalkan aku di blok, bisa dengan nomor telepon yang lain. Kan kita bisa bikin akun baru. Halo Reza, apa kabar? Kayak gitu. Saya DM aja selalu dibales kok. Bener, aku selalu dibales kok sama Reza. Dari kemarin aku selalu ngasih support, ngasih dukungan biar dia kuat kayak gitu. Malah bahkan di saat zaman dulu Reza itu merasa dirinya itu down gitu, kayak depresi, sempat mau bunuh diri ya, sempat dia katanya kayak ada orang yang kayak yang sejenis nyantet, teluh dan lain-lain kayak gitu, sampai dia hidupnya tuh kayak nggak pernah mau tidur, gelisah, terus udah gitu maksudnya gini, badan ada tapi rohnya kayak hilang kayak gitu tuh. Nah, aku sempat sama Reza bilang, Za, ya udah ke rumah aja sih, nanti kita coba diobatin. Saya bilang gitu sama Reza, kebetulan kan ada kakak saya yang obatin. Jadi, nah Reza udah mas, nanti aku mau kesana, aku segala macam kayak gitu. Karena apa? Reza ngerasa bahwa dia itu hidupnya udah nggak berarti pada saat itu kayak gitu kan. Nah, terus akhirnya dengan adanya si Reza jarang ada pekerjaan, mana dia juga utangnya ada aja, orang tuanya juga almarhumah sebelum meninggal juga ninggalin banyak cicilan dan utang kayak gitu, sehingga mau nggak mau kan Reza beban mental, menurut aku beban mental kayak gitu.
Tapi Kakak Kiwi tahu kan latar belakang Reza sebelumnya dia orang yang berada gitu loh. Tahu. Jadi gini, dulu sebelum waktu lagu Menyesal itu ya, itu ini mamahnya sebelum meninggal, mamahnya tuh cerita sama aku nih ya. Sebelum aku nggak cerita sama Resa, tapi mamahnya cerita sama aku. Mas Ageng, aku tuh sedih sebenarnya. Saya kepengen berharap banget Resa itu bisa eksis lagi, bisa nyanyi lagi, bisa laris lagi kayak dulu. Katanya bilang begitu nih. Aku tuh sedih banget, padahal saya dulu tuh sudah melakukan apapun untuk Resa. Resa tuh zaman dulu tuh sama mamanya dipromoin tuh hampir-hampir 5 M lebih lah menurut aku ya. Karena gini, pada zaman dahulu Resa misalkan nih dapat show ke Kalimantan, tiketnya cuma dapat 3. Kan Resa dulu tuh pakai dancer gitu kan, kalau nyanyi itu pakai dancer, pakai break dance. Nah, penyanyinya Resa itu semua dibawa sama mamanya, dibeliin tiket Garuda lagi semuanya kayak gitu kan. Kamar semuanya yang rent mamanya Resa almarhumah kayak gitu. Nah, kurang apa zaman dulu Resa, ibarat kata seorang Nia Ramadhani aja zaman dulu kan udah orang paling hit ya, paling cakep aja mau sama Resa. Tidak-tidaknya kalau memang Resa tidak anak sultan ya, ya gimana judulnya ya kan kayak gitu. Tapi emang sering dengan berjalannya waktu, terus mungkin kehidupannya, pekerjaannya kan banyak sekali yang yang gagal proyek-proyek.